Melonjaknya harga minyak goreng terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti di Pasar Keranggan, Gowongan, Kota Yogyakarta, tak hanya terjadi kenaikan harga, namun stok minyak goreng semakin menipis. Semula harga jual minyak goreng subsidi minyak kita seharga Rp18.000 per liter, kini menjadi Rp22.000 per liternya. Kenaikan harga dan kelangkaan minyak kita terjadi setelah Idul Fitri 2026. Dulu berapa ya? 18 kan 22 per liter. Sejak kapan kenaikan? Bulan-bulan ini ya. Bulan-bulan ini? Iya. Setelah lebaran tuh? Iya, setelah lebaran. Kalau untuk stoknya gimana? Stoknya tinggal dikit, nggak ada stok. Susah nyarinya, langka. Selain itu, lebih dari 2 pekan di Pasar Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita masih kosong. Kini para pedagang beralih menjual minyak goreng dengan merek lain, namun harga jual lebih tinggi. Mulai dari Rp18.000 untuk kemasan 800 ml hingga Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah putuskan minyak kita tidak lagi jadi satu-satunya merek yang digunakan dalam paket program bantuan pangan. Kini Perum Bulog diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama. Kan gitu pertanyaannya, kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan, 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter. Pakai minyak itu. Nah, sekarang kita berubah, bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama. Tentu kita akan minta kepada produsen sehingga minyak kita tidak terganggu di pasarnya. Dengan begitu diharapkan ketersediaan minyak goreng subsidi minyak kita di pasaran tetap terjaga dan harganya pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, sidang perkara dugaan korupsi sertifikasi K3 Kemenaker dengan terdakwa Immanuel Ebenezer alias Noel kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi meringankan untuk terdakwa Noel. Ex-wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali dihadapkan ke meja hijau. Sejumlah saksi meringankan untuk terdakwa Noel akan dihadirkan, namun belum diketahui siapa saksi yang akan dihadirkan. Noel sebelumnya didakwa menerima uang 6,5 miliar rupiah dari memeras pemohon sertifikat dan lisensi K3. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan kepengurusan K3 yang melibatkan mantan Wamenaker Noel Ebenezer, kita bergabung dengan Kea Della Rosa dan juru kamera Sadu Santo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Kea, apakah sidang sudah dimulai dan apakah sudah ada informasi terkait siapa saja saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Agenda hari ini di PN Tipikor Pusat yakni lanjutan sidang kasus dugaan korupsi sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana terdakwanya ialah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI yakni Noel bersama dengan 10 terdakwa lainnya yang diduga telah melakukan korupsi yang bernilai merugikan negara sebesar 200 miliar rupiah. Untuk agenda hari ini yakni pemanggilan saksi dari pihak terdakwa, di mana nantinya dari pihak terdakwa memanggil saksi untuk membantu memberikan penjelasan terkait bagaimana proses sertifikasi K3 itu sendiri, sehingga diharapkan nantinya akan memberikan keringanan bagi para terdakwa lainnya. Ya, memang kalau misalnya kita bisa berkaca ataupun mengkilas balik dari adanya agenda sidang terakhir pada tanggal 20 April lalu, di mana Noel diminta untuk menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Akan tetapi Noel menolak untuk memberikan saksi kepada terdakwa lainnya karena dirinya tidak ingin memberatkan dirinya sendiri dan juga ke 10 terdakwa lainnya. Memang untuk kasus Noel ini sendiri setelah bergulir sejak Januari 2026 lalu, pemirsa, yang dimana Noel bersama dengan
terdakwa lainnya yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan RI diduga telah melakukan korupsi bersama dengan pihak swasta terkait sertifikasi K3 itu sendiri, yang nantinya juga untuk kasus ini masih terus bergulir untuk agenda sidangnya, dan kami juga belum melihat adanya tanda-tanda dimulainya agenda sidang hari ini, sebab walaupun pintu ruangan sidang saat ini sudah terbuka di belakang saya, namun dari seluruh pihak, yakni jaksa dan juga hakim, masih terus menunggu kehadiran Noel bersama dengan 10 terdakwa lainnya. Nah, sementara itu Vina, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kea dan juga juru kamera Leman telah melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, apa motif penembakan di lokasi jamuan makan malam Gedung Putih? Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi di Sindo Siang. Tempat penitipan anak atau daycare bernama Little Aresha di Jalan Kota Yogyakarta digerebek dan disegel polisi pada Jumat petang. Petugas memasang garis polisi menyusul adanya dugaan kekerasan di tempat tersebut. Pasca penyegelan, sejumlah orang tua mendatangi gedung daycare. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kekerasan pada anak. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana, yang jelas kita negara hukum, proses saja. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Polisi menyebut para tersangka berasal dari pengurus yayasan hingga pengasuh anak. Kondisi dia tangannya di portol ini. Kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak Little Aresha, kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terus bergulir. Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dari kasus ini. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara. 13 tersangka berasal dari pengurus yayasan maupun pengasuh di daycare tersebut. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Belum diketahui motif para tersangka melakukan penganiayaan, tindakan diskriminatif, dan perbuatan tidak manusiawi ini. Kan harus ada sertifikat tersangka ya. Kalau yang dari kita tiap hari minggu ini apa nanti akan langsung ditahan sertifikat apa? Dikasih baju, saya baru saya nggak kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol ini. Sementara sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana, yang jelas kita negara hukum, proses saja. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ini berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan ditinggal di tempat penitipan anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.